Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Evril Seni Dewi dengan AHIR NIM 21080760003. Saya akan memberikan tutorial menggunakan aplikasi Gemdraw. Nah, aplikasi Gemdraw ini hampir sama dengan aplikasi-aplikasi kimia yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke aplikasinya ya teman-teman. Nah, ini dia aplikasi Gemdraw ini bentuknya kayak benzen seperti ini, gambarnya warnanya hijau, kita klik. Nah, ini dia tampilan awal dari aplikasi Gemdraw. Nah, di sini kita pakai Gemdraw yang Ultra 12 ya, teman-teman. Nah, di Gemdraw ini lumayan lengkap. Di sini ada solid bond, ada multiple bond, ada dash bond, ada hash bond, ada hash wedge bond, ada konfigurasi RS, orbital tools, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tutorial seperti mengenai menggambar struktur baik secara otomatis maupun manual, membuat struktur kimia konfigurasi EZ maupun RS, kemudian membuat struktur bentuk 3 dimensi dan juga menghitung panjang ikatan kimia. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman, ada file, edit, view, object, structure, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga bisa menampilkan struktur 3 dimensinya. Kita tinggal klik view, kemudian kita pilih Show Chembio 3D. Nah, di sini nanti akan muncul gambar struktur 3 dimensi dari struktur yang kita buat. Oke. Kita langsung masuk saja ke tutorial yang pertama, yaitu menggambar struktur baik secara otomatis maupun manual. Kita mulai dari yang menggambar otomatis dulu ya teman-teman. Caranya kita tinggal klik structure, kemudian kita pilih convert name to structure. Nah, di sini kita bisa menuliskan ingin membuat struktur apa. Misal saya ingin membuat etil asetat, kita tinggal tulis etil asetat. Oh iya teman-teman, untuk menuliskan ini kita menggunakan bahasa Inggris ya. Karena kalau menggunakan bahasa Indonesia tidak akan muncul struktur yang kita buat, jadi harus bahasa Inggris. Oke. Nah, di sini muncul struktur etil asetat yang sudah kita buat secara otomatis. Nah, di sini kita juga bisa membuat strukturnya itu secara manual, teman-teman. Nah, pertama-tama kita munculkan dulu tabel periodiknya di view show periodic tabel. Nah, di sini untuk memudahkan kita membuat senyawa seperti itu. Kita gambar secara manual, kita pilih solid bond. Nah, untuk menggambarnya itu kita bisa paskan yang biru-biru ini ya teman-teman agar strukturnya itu pas gitu. Paskan biru-biru. Oke. Ada O. Ada O di sini. Nah, kita bisa menstabilkan bentuknya itu, kita blok dulu, kemudian kita structure, kemudian clean up structure. Nah, di sini strukturnya akan berbentuk yang lebih stabil. Nah, di sini juga ditampilkan bentuk 3 dimensinya seperti ini. Bisa kita geser-geser, kita putar. Nah, apabila kita ingin mengetahui nih apakah struktur yang kita buat ini sudah benar atau belum, kita bisa memberikan nama struktur yang kita buat ini, teman-teman. Kita tinggal blok dulu, kemudian kita blok. Kemudian kita structure, kemudian convert structure to name. Nah, maka di sini akan muncul nama struktur dari yang sudah kita buat seperti itu. Di sini muncul ada etil asetat. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui informasi terkait struktur yang kita buat. Kita tinggal blok dulu, kemudian kita ke view, kemudian kita ke Show Chemical Properties Windows. Nah, maka di sini akan muncul mengenai properties dari struktur yang kita buat. Kalau kita tinggal ingin menempelnya di layar kerja, kita tinggal klik pas. Nah, di sini akan muncul informasi terkait struktur yang sudah kita buat seperti itu. Oke, untuk tutorial yang selanjutnya saya akan memberikan tutorial mengenai membuat struktur kimia berdasarkan konfigurasi E atau Z. Pertama kita buat dulu strukturnya ya teman-teman. Di sini.
Oke, di sini ada atom H. Nah, kita mau menstabilkan dulu teman-teman. Ini kita tinggal structure, clean up structure. Nah, kita ingin mengetahui bahwa konfigurasi ini E atau Z. Nah, kita tinggal blok dulu, kemudian ke objek, kemudian show stereochemistry. Nah, maka di sini muncul tanda E ya teman-teman, yang berarti menandakan bahwa struktur ini bentuknya trans. Nah, ditandai dengan saling berjauhan, ini atom hanya saling berjauhan. Nah, untuk memastikannya kita bisa memberi nama strukturnya structure, kemudian convert structure to name. Nah, di sini akan muncul nama struktur yang sudah kita buat seperti itu. Nah, untuk tutorial selanjutnya kita membuat struktur berdasarkan konfigurasi R atau S. Nah, kita buat dulu strukturnya di sini. Dipaskan biru-biru ya teman-teman. Nah, bentar. Di sini ada atom C di sini. Dan di sini, oke. Kemudian O, H. Nah, kita bisa menstabilkan dulu strukturnya ya. Kita struktur, kemudian clean up. Nah, di sini maka strukturnya menjadi lebih stabil gitu ya, bentuknya lebih rapi, lebih bagus. Nah, kemudian kita ingin mengetahui bahwa struktur ini memiliki konfigurasi R atau S. Kita tinggal blok dulu seperti ini, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih atom, kemudian show stereochemistry. Nah, maka di sini akan muncul konfigurasi R dan S dari struktur yang sudah kita buat teman-teman. Nah, kita juga bisa memberi nama untuk memastikan sama struktur, kemudian convert structure to name. Nah, di sini muncul nama dari struktur yang sudah kita buat teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke tutorial yang selanjutnya, yakni kita akan membuat bentuk struktur 3 dimensi dari struktur yang sudah kita buat. Nah, kita blok dulu struktur yang ingin diketahuinya, misal yang ini. Nah, kemudian kita klik edit, kemudian kita pilih get 3D model. Oke, kita tunggu. Nah, di sini muncul strukturnya ya teman-teman. Di sini kita pindah dulu agar lebih jelas. Kemudian kita bisa perbesar. Besar, oke. Kemudian kita bisa klik 2 kali strukturnya untuk membawa ke layar kerja yang 3 dimensi. Oke. Nah, ini sudah bawa ke layar 3 dimensi, kita perbesar dulu strukturnya. Oke. Nah, ini dia teman-teman, strukturnya sudah kita perbesar dan lebih jelas ya. Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui panjang ikatan dari struktur yang kita buat nih teman-teman. Kita tinggal klik aja di structure sebelah sini, kemudian kita pilih ke measurement, kemudian kita pilih generate all bond length. Nah, di sini ada banyak pilihannya ya, ada ikatan apa aja yang bisa kita lihat. Misal kita klik yang nomor 1, nah akan muncul ikatan yang ingin kita ketahui. Bisa kita centang semua teman-teman untuk mengetahui
panjang ikatannya. Di sini ada 0,9, ada 1,4 dan lain sebagainya. Di sini kita juga bisa melihat yang lainnya teman-teman, seperti bone angle. Nah, bisa kita klik juga di sini tuh untuk mengetahui sudut ikatannya. Di sini juga ada banyak ya teman-teman, ada untuk kita mengetahui sebentar. Oke. Nah, mengetahui ini. Nah, ada banyak sekali, bisa kita klik tuh. Oke. Nah, itu saja mungkin tutorial dari saya. Kalian bisa menjelajahi sendiri. Ada fitur-fitur di aplikasi Cemdraw ini ya teman-teman. Kalian bisa jelajahi sendiri, ada banyak. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.